kalau kita mau mencari nasihat, carilah nasihat kepada orang yang dekat kepada Allah. Supaya kita difokuskan kembali untuk berserah kepada Allah. Jadi pertanyaan yang menarik nih pendeta. Bagaimana kita tahu pertolongan itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Jelilah melihat di sekitar Anda. Kadang-kadang masalah Anda yang Anda hadapi, Tuhan sebenarnya sudah kasih solusi. Lewat seseorang yang Tuhan percayakan solusi itu. Tapi kadang-kadang Anda seakan-akan tidak melihat. Tetapi ada, Tuhan sudah utus. Shalom teman-teman, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman juga mempunyai semangat yang baru dan tentunya dalam lindungan Tuhan dan juga berkat Tuhan. Nah, di Facebook ini seperti biasa kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Dan kali ini aku sudah ditemani oleh Pendeta Antonius Saparinus. Pendeta, apa kabar Pendeta? Senang boleh bertemu lagi sih. Iya, betul sekali. Senang juga aku bisa ketemu dengan Pendeta. Pendeta, apa kabar? Sehat? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Puji Tuhan ya Pendeta. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat. Pendeta, kita kan akan seperti biasa akan membahas tokoh Alkitab nih. Betul. Tapi sebelumnya kita gak mau lupa nih untuk ingetin teman-teman. Teman-teman di rumah, teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube dari Facebook supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Selain itu ya Pendeta, teman-teman Facebook juga boleh untuk request tokoh Alkitab secara khusus yang teman-teman mau bahas atau teman-teman penasaran tentang tokoh Alkitab tersebut, boleh juga teman-teman leave komentar di bawah. Dan selain itu, jika teman-teman punya kesaksian Pendeta atau usulan doa juga, teman-teman boleh juga leave komentar di bawah dan nantinya akan ada tim Doa Hope Channel yang akan secara khusus mendoakan usulan-usulan doa dari teman-teman semua. Nah, Pendeta, kan kita tadi udah ingetin teman-teman supaya login bareng-bareng kita nih. Saat ini aku mau sebelum kita membahas tokoh Alkitab ini sebetulnya lumayan berkesinambungan gitu. Karena tokoh Alkitab yang akan kita bahas kali ini itu dimintai nasihat oleh seseorang tokoh Alkitab yang lumayan terkenal lah. Namanya itu kita di cerita anak-anak sudah ada, selalu menjadi khotbah-khotbah gitu ya. Nah, tapi aku mau tanya nih, kalau dari Pendeta, Pendeta misalnya menghadapi sebuah kesusahan atau mungkin cuma ingin curhat, itu Pendeta minta nasihatnya ke siapa Pendeta? Karena saya adalah seorang anak, saya pasti akan minta nasihat dari orang tua saya yang lebih berpengalaman tentunya. Itu kalau dari saya, dari orang tua. Kenapa orang tua Pendeta? Ya, seperti yang saya katakan tadi, mereka bukan hanya sekedar berpengalaman, tapi mereka mengenal saya, bahkan lebih dari saya kenal diri saya sendiri. Ya, karena orang tua yang membesarkan kita kan. Jadi dia tahu kebiasaan kita, apa yang menjadi hal yang kita tidak sukai, yang disukai orang tua pasti tahu. Nah, ini beda dengan orang tua yang tidak terlalu dekat dengan anaknya. Kalau saya dekat sekali dengan orang tua. Kedua orang tua Pendeta. Betul. Puji Tuhan. Saya luangkan banyak waktu setiap minggu, minimal sejam 2 jam lah untuk sekedar ini bincang-bincang, tanya kabar. Minta nasihat ya Pendeta. Kalau ada yang mau dinasihatkan atau curhat-curhat ya Pendeta. Betul. Kalau aku sendiri ya Pendeta, nah itu Pendeta sudah sempat mention tadi. Aku lumayan kurang dekat dengan orang tua, bukan karena aku memilih menjauh, bukan karena orang tua memilih menjauh, tapi karena memang kesibukan. Orang tua aku itu seorang single parents, jadi harus bekerja kan Pendeta. Jadi banyak bekerja. Jadi waktu aku kecil, aku seringnya sama Mbak di rumah atau ketika beranjak remaja itu dengan oma, Jadi dirawat oleh oma karena mama harus bekerja. Mama adalah seorang single parents. Nah jadi kalau aku butuh nasihat Pendeta, ke orang tua juga, tapi bukan ke mama. Ke mama sesekali, tapi lebih sering ke oma. Ke oma, karena sama seperti Pendeta, oma juga orang tua kan, orang tua di rumah yang sama-sama dengan aku. Jadi sudah banyak pengalaman, apalagi sudah oma-oma kan. Biasa kan oma-oma atau opa-opa tuh suka cerita pengalaman-pengalaman lebih mereka. Berpengalaman. Betul. Dan
tanpa kita minta kadang-kadang juga suka cerita pengalaman kan Iya, karena mereka udah kayak punya naluri gitu. Betul. Oh ini anak ini sepertinya ada masalah nih. Iya. Dan kadang-kadang mereka bukan kadang-kadang, karena sudah melewati banyaknya ups and downs di kehidupan, jadi curhat atau minta nasihat ke Oma pun itu yang aku lakukan. Betul. Nah, kita akan membahas nih pendeta tokoh Alkitab yang memberikan nasihat. Betul. Ya kan pendeta? Ya. Yang memberikan nasihat, dan itu menjadi nasihat yang sangat efektif pada saat si orang yang membutuhkan nasihat ini ya pendeta diberikan dan itu akhirnya jadi suatu hal yang sangat baik ya untuk bangsa, bahkan bukan untuk si orang yang meminta nasihat itu. Seharusnya sih teman-teman tahu ini tentang siapa. Namanya sih sejujurnya biasanya cuma ada di kuis-kuis Alkitab, tapi kita akan bahas lebih lanjut tentang tokoh Alkitab kita ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, tadi pendeta kita sudah kasih sedikit sih sebetulnya tentang tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini. Tapi pendeta boleh berikan lagi beberapa clue tentang tokoh siapa yang akan kita bahas di episode kali ini? Oke, jadi kali ini kita akan bahas seorang tokoh yang adalah mertua teladan. Mertua teladan, oke. Biasa mertua tuh kan paling ditakutin ya pendeta, biasanya. Tapi ini mertua teladan ya pendeta. Kenapa mertua teladan pendeta? Karena memberikan nasihat yang meringankan ya? Menolong sekali, betul. Bukan hanya untuk menantunya, tapi untuk bangsa ya pendeta. Betul. Terus yang ketiga, yang memperhatikan anak menantunya. Yang memperhatikan anak menantunya. Betul pendeta. Itu biasanya yang dicari-cari oleh anak menantu sebenarnya. Biasanya kan, aku belum tahu ya. Kalau pendeta gimana pendeta? Pastinya cari mertua yang sama dong ya kan? Ya sebenarnya sih kalau mencari sih saya tidak menggunakan kata mencari. Karena yang kita cari kan bukan mertua. Betul. Yang dicari adalah pasangan. Ya, dapat mertua yang baik itu bonus dan berkat tersendiri tentunya. Kan? Jadi ini dia tokoh Alkitab ini adalah mertua yang baik dan juga bijaksana mertua idaman. Teladan. Betul sekali. Ya. Jadi sudah boleh kasih tahu pendeta? Coba di-guess dulu dong. Ya, coba teman-teman tebak dulu, kita kasih waktu 5 detik nih teman-teman untuk komen di bawah kira-kira tokoh Alkitab siapa sih yang kita bahas kali ini. Kita countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Udah mau tahu nggak nih siapa yang kita bahas pada kali ini? Pendeta boleh spill siapa yang akan kita bahas? Jadi kali ini kita akan bahas tentang Yitro. Iya. Mertua idaman. Mertua teladan. Nah, kita akan lihat lebih jauh tentang Yitro ini di ayat pertama yang akan kita baca. Sekaligus kita akan sedikit membahas ya. Di dalam Keluaran 3 ayat 1. Boleh dibacakan? Boleh, pendeta. Nah, Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Oke, jadi disinilah nama Yitro pertama kali disebutkan di dalam Alkitab. Dan di sini sudah memperkenalkan siapa? Yitro. Siapa dia? Mertua Musa. Mertuanya? Musa. Terus apa lagi? Dia adalah seorang? Gembala. Enggak. Coba lihat di situ. Adapun Musa ya sekali apa pendeta? Imam di Midian, astaga. Imam di Midian. Ini bukan imam dari penyembahan berhala, tetapi imam Tuhan. Tuhan yang benar ya, pencipta langit dan bumi. Dan kalau kita perhatikan, Yitro ini dia bukan orang Israel. Nah, bukan orang Israel, saudaraku. Di Midian ya, benar. Iya. Jadi pada waktu itu kan Israel ini berpikir bahwa mereka lah satu-satunya bangsa yang takut akan Tuhan yang benar. Mereka lah satu-satunya bangsa yang terpilih, satu-satunya yang berbeda dengan bangsa lain. Tapi ternyata bukan hanya bangsa Israel saja yang menyembah Tuhan yang benar, Khalik pencipta, tetapi juga ada orang-orang Midian. Dan dalam hal ini khususnya adalah
Yitro. Bahkan Yitro seorang apa tadi? Imam. Jadi saudaraku, bisa dikatakan Musa beruntung punya mertua imam. Ya, itulah sebabnya dia bisa memberikan nasihat yang sangat menolong kepada Musa. Nah, itu informasi pertama yang kita dapatkan tentang Yitro. Selanjutnya di dalam Keluaran 4 ayat 18. Aku bacakan ya pendeta di Keluaran 4 ayat 18. Oke. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Iya. Ini untuk kedua kalinya Yitro disebutkan di dalam Alkitab. Dan langsung berbicara tentang bagaimana Musa pamitan untuk pergi memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan atas perintah siapa? Tuhan. Perintah Tuhan. Jadi singkat cerita sebenarnya ini adalah satu peristiwa yang kalau kita pikir biasa-biasa saja. Tetapi mengandung makna yang lebih syarat. Maksudnya adalah ketika Musa pamit untuk meninggalkan mertuanya yaitu Yitro dan juga keluarganya, dia pergi sendirian. Anak istrinya ditinggalin. Atas nama apa tadi? Panggilan Tuhan. Tapi ya ini hanya perpisahan sementara. Ya. Nggak selamanya. Ya. Nah, dan di sini kalau kita baca tadi, pergilah dengan selamat. Kata siapa? Yitro. Farewell. Godspeed. Nah, itu yang diucapkan oleh Yitro. Dan ini menandakan bahwa Yitro bukan hanya sekedar memberikan izin untuk pergi, tetapi juga mendoakan khusus akan Musa yang akan memulai pelayanannya dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Nah, itulah kedua kalinya Yitro muncul dan memberikan satu hal yang perlu kita ingat. Ya, khusus untuk para mertua. Jadilah mertua yang seperti ini ya, bukan yang rempong. Iya betul. Iya, kadang-kadang terjadi hal-hal yang masalah karena orang ketiga di dalam rumah tangga. Iya enggak sih? Iya betul. Walaupun Yana belum berumah tangga, tapi itulah yang terjadi. Namun tidak semua mertua seperti itu. Ada juga mertua yang memang pengertian, bahkan meluaskan anak-anaknya yang sudah berkeluarga untuk dapat ya merencanakan segala sesuatu secara mereka pribadi, jadi mandiri. Nah, kita kembali ke kisah Yitro. Selain itu, kita harus lihat lebih jauh tentang bagaimana Yitro memberikan nasihat yang sangat menolong untuk siapa tadi? Musa. Kisahnya kita bisa baca di dalam Keluaran 18 ayat 1 sampai 27. Jadi kali ini kami akan juga baca bergantian ya. Oke, boleh benar. Yana ya. Oke, benar. Oke, Yana mulai. Aku yang mulai ya. Keluaran 18 ayatnya yang pertama dengan judul perikop, Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 2, lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu, Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir karena Israel
dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan mertua dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Lalu kita lanjut lagi ya, Benda? Ya, karena sudah perikop yang baru nih. Okay. Keluaran 18 ayat 13 dengan perikop pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menunjukkan petunjuk, untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengejarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Iya, kisah yang sangat menarik ya. Iya, betul, betul. Waktu saya baca ini, wah, ini betul-betul sangat menarik. Apalagi seorang Yitro, mertua yang memperhatikan kesusahan dari anak menantunya ini. Bukan hanya lihat, oh, kasihan ya, kasihan dia, biarin aja lah. Enggak kan? Tetapi bukan sekedar memperhatikan, tetapi juga memberikan nasihat yang membangun. Dan inilah juga yang selanjutnya menjadi dasar pemerintahan atau pengadilan dari bangsa Israel. Karena ada pengangkatan hakim-hakim. Nah, sebelumnya mertua yang baik juga mempersatukan kembali Musa dengan istrinya. Iya, dan anak. Musa,
istri dan anak-anaknya. Ya, ini luar biasa ya. Mertua yang sangat-sangat memperhatikan anaknya, anak mertuanya, anak menantunya maksud saya, dan juga cucu-cucunya. Ya, bisa dikatakan seorang mertua yang pengasih. Selain pengasih, pengertian. Ya. Selain pengertian, bijaksana dan penuh hikmah. Ya, ini mertua teladan benar aja. Mertua idaman. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, dia memberikan nasihat. Nah, nasihat inilah yang kemudian dilaksanakan oleh Musa. Dan apa hasilnya? Hasilnya jadi lebih efektif. Ya, selain lebih efektif, everyone is happy. Yang mengadili senang, yang diadili juga senang, terpuaskan. Nah, inilah kunci dari pelayanan yang efektif, kepemimpinan yang efisien. Nah, jadi saya berpikir kita harus memiliki contoh seperti Musa juga. Ya, bukan contoh dia punya keribetan ya. Bayangkan melayani, mengadili suatu bangsa yang besar dari pagi sampai petang. Ya mungkin kita juga kerja gitu ya. Bangun subuh, pulang malam. Bangun subuh, pulang malam setiap hari. Bayangkan repotnya. Tidak ada delegasi gitu loh. Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh banyak orang, kita kerjakan sendiri. Kan repot. Iya. Makanya di sini diberikan masukan agar diangkat seorang kepala untuk pemimpin berapa? 1.000 orang. 1.000 terus? 100. 100 terus? 50 dan 10. Nah, itulah yang dipraktekkan. Pemimpin 1.000, pemimpin ratusan, pemimpin puluhan, dan pemimpin 10 orang. Ya. Jadi saudara-saudariku, ikutilah teladan ini. Delegasikanlah tugas tanggung jawab Anda sebagai seorang pemimpin kepada yang lain. Sehingga hal yang besar itu baru Anda putuskan. Tapi kalau hal yang biasa-biasa, yang kecil-kecil, berikanlah kepada delegasi Anda. Inilah contoh yang paling bagus dari kisah. Yitro memberikan teladan, maksudnya memberikan nasihat ya kepada Musa. Oke. Nah, tapi sebenarnya sebelumnya nih, Pendeta, ada hal menarik juga yang aku temukan. Itu ketika mereka akhirnya kan Musa tadi pamitan kan. Betul. Musa pamitan, terus akhirnya singkat cerita seperti yang kita tahu, ada 10 tulah, Firaun masih mengeraskan hati. Itu sebelumnya? Sebelumnya. Terus akhirnya bertemu dengan Yitro ini. Di sini dibilang bahwa Musa dan Yitro itu tukar cerita bahwa sharing curhat. Sharing curhat. Kelihatan bagaimana mereka berdua tuh dekat ya, Pendeta, mertua dan menantu. Dan setelah itu pun bersukacitalah Yitro karena cerita-cerita yang dibawakan oleh Musa. Betul. Ini seperti episode yang sebelumnya, Pendeta. Episode tentang Andreas ya. Kalau teman-teman belum nonton, coba nonton dulu deh. Tapi yang sekarang nonton dulu. Setelah itu coba cek episode sebelumnya, Pendeta. Betul. Karena ini sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Andreas. Tapi karena Musa duluan, jadi sebetulnya Musa yang beri contoh ya untuk Andreas ya, Pendeta. Bagaimana dia menceritakan kebaikan Tuhan dan akhirnya seorang mertuanya yaitu Yitro itu boleh memuji Tuhan. Di sini di ayat 10, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir. Dan bahkan dia bilang begini, si mertuanya itu, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Betul. Itu juga yang mungkin ya, Pendeta, kalau kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita merasakan pengalaman bersama-sama dengan Allah, kalau kita bagikan ke orang lain, mungkin orang lain juga boleh bersuka cita ya, Pendeta. Dan orang lain boleh tahu bagaimana kasih Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita juga berharap semoga juga kasih Tuhan juga meliputi orang yang kita berikan cerita tersebut. Betul. Jadi kalau ada hal-hal yang membahagiakan tuh harus langsung diberitahukan kepada orang-orang di sekitar ya. Sharing. Is caring. Sharing is caring. Nah, jadi teman-teman itu sebagian dari cerita tentang Yitro ya. Kita akan bahas lagi beberapa hal mengenai Yitro. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Pendeta, tadi kita sudah bahas nih, bahkan kita baca kisah dari Yitro, bagaimana dia
muncul pertama kali, disebutkan pertama kali di Alkitab. Lalu setelah itu dia mengizinkan Musa untuk pergi setelah sekian lama, dan dia menggembalakan dombanya. Ini kan si Musa itu menggembalakan dombanya Yitro. Diizinkan untuk pergi, berpisah dari anak dan istri. Terus setelah itu mereka reunian gitu, reunian, dan kisah yang lainnya yaitu bagaimana Yitro memberikan nasihat. Setelah itu apa yang akan kita bahas, Pendeta? Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas tentang kepemimpinan dari Musa, tidak lepas dari pengaruh Yitro tadi. Ada sebuah kutipan dari buku Kisah Para Rasul, halaman 77, paragraf kedua. Saudari Yana boleh bantu bacain? Boleh, Pendeta. Bunyinya, tanggung jawab yang penuh khidmat terletak ke atas mereka yang dipanggil untuk bertindak sebagai pemimpin-pemimpin dalam sidang Allah di dunia. Pada zaman teokrasi, ketika Musa mencoba sendiri membawa beban-beban yang begitu berat sehingga tidak lama kemudian ia lelah, ia diberi nasihat oleh Yitro untuk merencanakan pembagian tanggung jawab yang bijaksana. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Yitro memberi nasihat. Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Yitro lebih lanjut menasihatkan bahwa orang-orang selanjutnya ditunjuk untuk bertindak sebagai pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang-orang yang benci kepada pengajaran suap. Mereka haruslah mengadili di antara manusia, dengan demikian meringankan Musa dari tanggung jawab yang melelahkan dalam mempertimbangkan banyak perkara kecil yang dapat diatasi dengan bijaksana oleh pembantu-pembantu yang berserah. Oke, jadi untuk hal yang kedua, yang memang tidak terlepas dari Musa dan Yitro tadi ya. Tapi orang yang dipilih pun untuk mendelegasikan tanggung jawab ini perlu orang-orang yang apa? Cakap, kredibel, dapat dipercaya, dan kalau kita perhatikan di kutipan tadi dia bilang orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang-orang yang benci kepada pengajaran suap. Jadi tidak ada KKN di antara kita. Itu intinya ya. Jadi kadang-kadang korupsi, kolusi, dan nepotisme inilah yang membuat suatu organisasi, suatu kepemimpinan itu hancur berantakan. Ya, dengan suap hal yang tidak bisa menjadi bisa. Hal yang melanggar aturan dijadikan bisa. Hal yang seharusnya tidak boleh dijadikan boleh. Jadi mengapa harus memilih pendelegasian kepemimpinan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan tidak cinta uang? Timotius katakan akar dari segala dosa adalah karena cinta akan uang. Bukan kita nggak butuh uang, ya kan? Ya, betul. Perlu, tetapi dalam kapasitas dan kebutuhan yang mumpuni. Tidak semua itu kita harus nilai dengan uang, saudara-saudaraku. Tidak semua. Not everything is about money. Walaupun time is money. Iya, betul. Tapi kita harus mengerti bahwa ada hal yang prinsipnya tidak dapat diperjualbelikan. Saya jadi ingat lagi kutipan lain dari buku pendidikan, dia katakan demikian. Kebutuhan dunia saat ini adalah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Yang tetap akan mengatakan dosa itu dosa dengan nama yang sebenarnya meskipun langit runtuh. Jadi dengan kata lain, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya pendirian teguh. Pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Lebih daripada mereka takut kepada siapa? Pemimpin. Sesama manusia. Ya, kalau Yana takut nggak sesama manusianya? Kadang-kadang masih sebenarnya. Masih ya. Ya, jadi di sini kita membentuk karakter lebih takut sama Tuhan daripada kepada sesama manusia. Karena Tuhan adalah di atas segala-galanya. Adalah Dia di atas segala-galanya. Jadi saudara-saudaraku, kita lebih baik menuruti, lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itu poin yang penting dari memilih
pemimpin yang akan kita delegasikan tanggung jawab yang penting kepadanya. Dan yang tidak kalah penting juga, mereka ini harus orang yang berserah. Kira-kira kalau Yana mau nggak percayakan sesuatu hal yang penting kepada orang yang kurang bertanggung jawab? Enggak lah, Pendeta. Kenapa? Ya, jadinya pekerjaannya asal-asal, Pendeta. Oke. Karena nggak bertanggung jawab kan. Terus akhirnya juga pekerjaannya jadi banyak, jadi numpuk gitu, Pendeta. Dan ya nggak efektif akhirnya pekerjaannya. Iya. Maunya sama orang bertanggung jawab loh, Pendeta. Iya, yang bisa kerja kan? Iya, betul. Iya, jadi harus yang tahu kerja juga. Iya. Nah, selain itu, kita harus lihat juga bahwa mereka ini benar-benar taat patuh kepada pemimpin utama. Jadi, ibarat kata pepatah, di atas langit masih ada langit. Jadi, dengan kata lain, meskipun ada pemimpin dunia, ya, saudariku, kita juga punya pimpinan surgawi, yaitu Yesus. Jadi kalau kita mau rankingkan, yang paling di atas adalah pimpinan surgawi. Karena dialah pencipta langit dan bumi, tempat di mana kita berpijak ini. Nah, itu yang poin penting. Kalau Yana, apa yang Yana dapatkan dari? Ada nih, Pendeta, aku. Di mana di sini waktu kan Yitro ini dia lihat nih si Musa dari pagi sampai dibilang dari pagi sampai petang. Iya. Dia duduk, berarti kan banyak banget kan tuh bangsanya. Iya, bayangkan yang antri itu berapa panjang gitu. Dan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir kan banyak sekali. Jadi banyak sekali itu. Dan pasti setiap hari dia melayani orang-orang kelelahan. Iya. Terus setelah Yitro lihat itu, dia tanya, dan di sini yang menjadi poin buat aku adalah dia bilang di sini, adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Yitro memberi nasihat. Ada pokoknya, hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Nah, jadi selain pertanggungan jawab terhadap orang-orang di sekitar, pasti kan ya kalau penghakiman gitu, kesalahan antara sesama manusia atau segala apa dipertanggungjawabkan kepada Allah juga. Iya. Jadi Yitro tidak sebagai imam dan mertua yang baik, dia tidak lupa bahwa bukan cuma dia yang menjadi hakimnya, tapi ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Iya. Nah, itu juga yang harus kita contoh gitu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mencari nasihat, carilah nasihat kepada orang yang dekat kepada Allah, supaya kita difokuskan kembali untuk berserah kepada Allah. Iya. Segala hal. Kadang-kadang kan kalau aku sih, Pendeta, sering curhat juga ke teman-teman. Sering curhat ke teman-teman, ya ujung-ujungnya karena mungkin sekarang sama teman, ya nggak difokuskan ke berdoa, enggak, malah disuruh untuk pecahkan masalah itu sendiri. Gitu. Kamu harus cari solusinya gini. Nah, tapi ini Yitro sebagai mertua yang baik, dia mengingatkan kembali supaya perkara-perkara itu diperhadapkan kepada Allah. Betul. Dan tidak hanya karena dia pemimpin, dia main hakim sendiri saja gitu. Iya. Dari aku itu, Pendeta. Betul. Jadi saya setuju dengan apa yang Yana bilang tadi, khususnya di bagian kalau kita mau cari nasihat. Atau kalau ada masalah mau tanya solusi, jangan tanya sama orang yang nggak takut sama Tuhan. Iya, betul. Kenapa? Kalau tanya sama orang yang nggak takut sama Tuhan, ujung-ujungnya kita akan diberikan nasihat yang bukan menolong, tetapi malah bikin tambah kacau, bikin tambah ruwet, bahkan mungkin tidak akan ada solusi. Iya, betul. Jadi saudariku, pemirsa channel dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri, perhatikanlah kepada siapa Anda meminta nasihat, pertolongan. Jangan cari nasihat sama orang yang unreliable, yang tidak dapat dipercaya. Dan khususnya carilah nasihat, masukan, saran dari orang-orang yang memang dalam hidup pribadinya Anda tahu dia ini seorang yang takut akan Tuhan. Dan tentu pastikan juga yang lebih berpengalaman. Ya, betul. Karena kalau dia tidak punya pengalaman, gimana dia mau memberikan jalan keluar, ya kan? Betul. Jadi saya percaya Yitro di sini sudah bukan hanya memimpin 5.000 orang atau 1.000 atau ratusan, tetapi dia bahkan memimpin lebih daripada ribuan orang. Sehingga pengalaman yang dia miliki sebenarnya itulah yang dibagikan kepada
Musa tadi. Nah, itu dia sis. Jadi kayak kalau misalnya ini ada kutipan pendeta, blind leading the blind. Jadi orang buta memimpin orang buta. Orang buta memimpin orang buta. Jadi kalau kita meminta nasihat kepada orang yang mungkin kurang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, mungkin jadinya segala hal yang tadinya tidak boleh dilakukan akhirnya dihalalkan. Iya. Jadi itu satu poin yang penting untuk kita semua, supaya kita balik lagi meminta nasihat kepada orang yang takut kepada Tuhan. Selain itu pendeta, poin penting yang juga kan kita kadang-kadang ada orang juga kan pendeta yang minta nasihat kepada kita. Berarti kita juga harus dong pendeta mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita tidak menyesatkan orang lain. Betul kan pendeta? Jadi kita pun secara pribadi, kita juga perlu untuk setiap hari belajar firman Tuhan, membangun hubungan bersama-sama dengan Tuhan, supaya ketika ada orang lain datang ke kita membutuhkan nasihat, kita mempunyai kuasa Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, dan tidak menyesatkan orang lain. Betul. Ya kan, betul? Nah, sebagai dia punya ending dari cerita ini ya, Yitro, setelah dia kasih nasihat, ya kan, kepada Musa, dan itu berterima bagi Musa, dan itu juga dipraktikkan. Dia angkat pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan juga pemimpin 10. Apa yang mereka lakukan sesudah itu? Mereka bikin persembahan kepada Allah. Setelah itu mereka apa? Makan bersama-sama. Jadi ada ucapan syukur, ada perayaan. Jadi jangan lupa juga bikin Thanksgiving, saudara, bila Anda sudah berhasil. Dan ini juga sekaligus menandakan perpisahan antara Yitro dan Musa. Karena setelah itu Yitro tidak lagi disebutkan. Hanya sempat diceritakan kembali kisahnya di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tapi itu hanya mengenang kembali apa yang sudah dilakukan oleh Yitro untuk bangsa Israel. Jadi ini adalah intervensi Allah, saya bisa katakan, lewat Yitro. Jadi Tuhan menggunakan orang-orang yang punya kapasitas, mumpuni. Dalam hal ini Yitro, digunakan Tuhan, bahkan untuk memberikan nasihat kepada nabinya Tuhan. Kenapa nggak Tuhan sendiri yang kasih nasihat itu kan? Betul. Kalau kita pikir kan, Tuhan utus seorang Yitro. Padahal Musa kan bisa bilang, Tuhan, ini saya sudah lelah, masa tiap hari gini, dari pagi sampai petang, tiap hari gini, masa gini? Betul. Tuhan kan bisa saja langsung berfirman kepada Musa. Betul. Tetapi itu tidak dilakukan Tuhan, karena dia sudah utus siapa? Yitro. Jadi saudara-saudaraku, pemirsa Hub Channel dimanapun Anda berada, jelilah melihat di sekitar Anda. Kadang-kadang masalah Anda yang Anda hadapi, Tuhan sebenarnya sudah kasih solusi. Lewat seseorang yang Tuhan percayakan solusi itu. Tapi kadang-kadang Anda seakan-akan tidak melihat. Tetapi ada, Tuhan sudah utus. Nah, ini mengingatkan saya tentang sebuah perumpamaan ketika ada suatu banjir yang lumayan tinggi. Jadi orang ini berdoa, Tuhan tolong kirim seorang, tolong saya. Bukan Tuhan kirim. Dia minta tolong, Tuhan tolong. Jadi Tuhan utus seorang penolong untuk menolong dia. Jadi waktu dia datang, saya tidak mau ditolong. Saya maunya Tuhan aja. Datang orang bawa apa? Sebuah perahu untuk menyelamatkan. Saya tidak mau, saya mau Tuhan aja. Ini kan kebodohan sebenarnya ya. Tuhan tidak langsung menolong dengan mengulurkan tangannya dari surga ke dunia. Tapi dia mengirim orang yang lain untuk menolong kita. Tapi kita harus jeli. Apapun pertolongan itu kita harus terima bahwa ini pertolongan dari Tuhan. Nah, pendeta, jadi pertanyaan yang menarik nih, pendeta. Bagaimana kita tahu pertolongan itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Iya, simple. Gimana, pendeta? Pertolongan itu diberikan tepat pada waktu, dibutuhkan. Satu, kedua, ini bukan untuk kemuliaan dirinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, dan menolong. Kata menolong itu penting. Menolong yang bersangkutan, yang ditolong. Jangan kita menolong seperti yang Tuhan katakan, kalau tangan kirimu memberi, janganlah diketahui tangan kananmu, atau sebaliknya. Kalau tangan kananmu memberi, jangan diketahui tangan kirimu. Sering orang memberi satu pertolongan untuk mendapatkan pujian, di foto-foto dan sebagainya. Itu salah motivasi. Jadi untuk itu juga kita harus tahu juga ya, pendeta, pertolongan ini pertolongan dari Tuhan atau bukan ya? Betul. Karena setan pun mau nolong. Iya, karena setan pun mau nolong, tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, malah untuk
kehancuran dari kita sendiri. Betul. Oh, ini sudah banyak ya pendeta, sudah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari dari tokoh Yitro, si mertua idaman ini. Tapi kita harus berhenti sampai di sini pendeta. Kita harus ke kesimpulan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Pendeta, kita sudah banyak nih membahas tentang Yitro dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil tentang Yitro. Betul. Tapi kita harus kesimpulan, dan aku mulai dari aku duluan ya pendeta. Silakan. Kalau dari pelajaran tentang Yitro ini, aku sangat berkesan mengenai nasihatnya Yitro itu pendeta. Ya. Di mana Yitro akhirnya meringankan pekerjaan dari seorang Musa, pemimpin bangsa Israel. Betul. Nah, dan buat aku secara pribadi, Yitro ini memberi nasihat di saat yang tepat untuk seorang Musa, di saat dibutuhkan, dan lagi-lagi dia adalah seorang yang dekat dengan Allah. Jadi ketika dia memberikan nasihat, dia mengarahkan Musa untuk kembalikan perkara-perkara itu kepada Allah. Ya. Dan itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ketika kita membutuhkan nasihat, carilah orang-orang yang dekat dengan Allah agar kita tidak disesatkan. Dan begitu juga sebaliknya, ketika ada orang-orang yang membutuhkan nasihat, jangan sampai kita menyesatkan orang lain dengan kita secara pribadi belajar mengenai firman Tuhan, membangun hubungan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau itu dari aku. Kalau dari pendeta? Kalau dari saya secara pribadi, saya harus lebih jeli, lebih sensitif terhadap pertolongan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan menggunakan Yitro, mertuanya, Musa, untuk memberikan jalan keluar, solusi terhadap permasalahan, kelelahan yang dihadapi dari hari ke hari. Ya, kadang-kadang sebagai manusia, saya lebih mengandalkan diri sendiri dibandingkan mengandalkan Tuhan. Saya percaya itu juga yang dialami Musa. Oh, saya kok sudah diutus Tuhan, saya pasti bisa. Ya, akhirnya dia sendiri yang melayani sampai habis. Ya, maksudnya sampai habis, sampai kelelahan. Jadi ya, saudariku, perhatikanlah. Tuhan mau agar kita tidak memikul tanggung jawab yang berlebihan di luar kapasitas kita, bahkan di luar kemampuan. Tapi Tuhan selalu memberikan orang-orang yang mau memberikan masukan-masukan atau nasihat-nasihat yang menolong. Perhatikanlah itu. Oke, pendeta, luar biasa sekali. Pendeta, boleh berdoa untuk pelajaran kita di episode kali ini? Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan pengasih, Allah yang panjang sabar, berlimpah dengan kasih-Nya dan setia-Nya, Khalik pencipta, penebus dan penghibur kami yang sejati. Saat ini Tuhan, kami baru menyelesaikan pembahasan tentang Yitro, seorang mertua yang takut akan Tuhan, seorang imam yang mengasihi anak menantunya Musa dan juga mengasihi anaknya Sipora dan juga cucu-cucunya Gersom dan Eliezer. Tuhan, biarlah kami juga, sebagaimana yang sudah disampaikan lewat kesimpulan tadi, benar-benar mencari tuntunan daripada-Mu ya Tuhan. Mencari Engkau. Dan ketika kami meminta nasihat, biarlah kami mencari nasihat itu kepada orang-orang yang juga takut akan Tuhan, yang sudah Engkau utus untuk menjadi penolong bagi kami di dalam segala kebutuhan, kesusahan, dan kelemahan kami. Sehingga kami boleh lebih sukses lagi dalam memimpin untuk kepujian dan kebesaran bagi nama-Mu. Berkat yang sama kiranya menjadi bagian semua pemirsa Hub Channel yang sedang menyaksikan saat ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga banyak pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang mencari kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri. Sehingga Engkau akan segera datang ya Tuhan, menjemput kami, masuk ke dalam kerajaan-Mu, kami boleh bersama-sama dengan Engkau, kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, sempurnakanlah kiranya ya Tuhan, karena kami sudah panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat, Imam Besar, Raja dan Hakim pembela kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil di episode kali ini. Nah teman-teman, kami juga lagi-lagi nggak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman semua untuk subscribe di channel Facebook ini supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Betul. Selain itu, teman-teman juga kalau ada request tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas atau kenal lebih lanjut pendeta, silahkan leave komentar di bawah. Selain itu juga teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain supaya berkat ini bukan
hanya menjadi bagian kita, tapi juga boleh menjadi bagian orang-orang yang sudah di-share video Facebook ini. Betul. Jadi teman-teman, demikianlah episode kita pada kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.